Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah Paskah hari ini. Kita semua tahu Tuhan kita telah bangkit dari maut. Dan Tuhan kita sanggup mengalahkan apapun. Amin. Amin. Mari kita siapkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, perlindunganmu, serta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini kami masih diperbolehkan beribadah di tempat ini dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami juga berdoa kepada setiap jemaat dimanapun mereka berada. Engkau akan jagai, Engkau akan sertai, dan Engkau akan lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kiranya Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kuasa mau telah dikalahkan. Dan Yesus kita hidup dan Yesus kita bangkit. Amin. Kuasa mau telah dikalahkan. Oleh darah siapa? Oleh darah
siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, karena Dia telah menebus dosa kita, dan Dia menjadikan kita manusia yang baru, manusia yang berarti, manusia yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena
Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi setiap dari kami Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan apa kami akan balas selain dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Memberikan hidup kami sepenuhnya bagi Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan segala isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa kepada kami Tuhan. Biarlah bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali dipertemukan, terutama memperingati karya keselamatan yang Tuhan telah nyatakan. Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kita, bahkan untuk seluruh dunia. Nah, sekarang tugas kita bagaimana kita dapat menyambut, memelihara, dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kembali kita akan menyelidiki sebagian firman Tuhan dengan judul Temui Tuhan Yesus di Galilea. Saudara-saudaraku, judul ini seakan-akan menggelitik. Kenapa harus murid-murid itu diperintahkan pergi ke Galilea? Apakah yang penting di Galilea sehingga baik Tuhan maupun malaikat Tuhan yang bertemu dengan Maria Magdalena dan teman-temannya itu memerintahkan bahwa mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Bahwa dia tidak ada lagi di kuburan, silahkan lihat. Nah, pada saat mereka melihatnya memang tidak ada. Mereka bersemangat, takut tetapi penuh dengan semangat, meninggalkan kuburan dan pergi untuk menemui murid-murid Tuhan, untuk memberitakan bahwa sesuai dengan perintah dari malaikat Allah, mereka harus pergi ke Galilea untuk menemui Tuhan. Nah, dalam perjalanan menuju tempat para murid itu, Maria Magdalena dan rekan-rekannya bertemu dengan Tuhan. Dia menyembah dan memeluk kaki Tuhan, dan Tuhan juga berpesan, beritakan ini kepada murid-muridku dan suruh mereka menemui saya di Galilea. Nah, suruhku untuk lebih afdolnya, supaya jangan dikira saya membuat cerita. Cerita ini saya ambil dari apa yang terjadi di dalam kitab Tuhan, ya. Di dalam kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-7, 10 dan 16. Nanti Saudara Joko tolong bacakan dan kita semua menyimak. Akhir dari pembacaan, mari kita aminkan bersama. Matius 28 ayat yang ke-7, 10 dan yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia.
Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-10, demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ayat yang ke-16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah ini bukan dari malaikat yang turun untuk menggulingkan batu dari kubur Tuhan Yesus, tetapi juga Tuhan Yesus bertemu dengan Maria Magdalena dan kawan-kawan, menyuruh supaya murid-murid itu menemuinya di Galilea. Kenapa, saudaraku? Kenapa harus Galilea? Kita tahu bahwa Galilea itu sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya di dalam Yesaya 8 dan 23 dan Yesaya 9 ayat 1. Di situ dikatakan dari Sebulon dan Naftali itu akan ada terang yang akan menerangi orang-orang bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan. Nah, daerah ini Sebulon dan Naftali itu adalah daerah kota-kota di daerah Galilea. Nah, disitulah pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanannya setelah melakukan doa puasa selama 40 hari 40 malam, setelah lolos dari ujian itu, Tuhan memulai pelayanannya dari daerah itu, dari Galilea. Dan di situ pula di Tasik Galilea. Galilea itu banyak namanya, serupa supaya saudara tidak bingung. Ada yang kadang-kadang Alkitab mengatakan Genesaret, ya, jadi danau Galilea itu seringkali disebut Genesaret. Nah, itu tempat itu, disitulah Tuhan pada saat memulai pelayanannya memilih orang-orang yang akan membackup pelayanan itu di tempat itu. Siapakah orang-orang itu? Mereka adalah nelayan-nelayan yang Tuhan berkata, mari ikut, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tadinya mereka itu adalah penjala ikan. Nah, Tuhan jadikan mereka, mari ikut saya, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Nah, setelah itu mereka mengikut Tuhan. Tuhan mengajari mereka tentang firman Tuhan, mengajari mereka tentang bagaimana berperilaku, ya, dan bagaimana mereka itu dapat menjadi saksi bagi Tuhan. Mereka sudah melakukan itu selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada Jumat yang lalu, kita sudah berbicara tentang kematian Tuhan. Tetapi saya belum sempat mengungkap apa yang terjadi. Orang yang dipilih Tuhan dari Galilea ini, di Tasik Genesaret ini, ya, dipilih dari penangkap ikan menjadi penjala manusia dan dididik oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Pada saat Tuhan ditangkap untuk disalib, apakah pelajaran selama 3,5 tahun? Kalau kita, saudaraku, ya, zaman sekarang ini 3,5 tahun itu sudah bisa S1, ya.
Ya kan? Seharusnya sudah S1 itu adalah orang yang mengemban predikat yang mampu untuk menganalisa sesuatu. Seorang anak SMA dibandingkan dengan seorang sarjana S1, kalau cepat-cepatan hitung-hitungan mungkin SMA-nya lebih hebat. Tetapi kalau kita berikan dia data, ini si SMA ini opo ini, tetapi S1 ini pasti dia bisa analisa. Ini saya akan pakai untuk begini, saya akan arahkan untuk ini. Dia bisa analisa data itu. Nah, begitu juga seharusnya 3,5 tahun mereka mengikut Tuhan, bukan saja dengan ajaran-ajaran teori, tetapi praktek hidup Tuhan sudah nyatakan. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat pada saat Tuhan Yesus ditangkap, nobody accompany him. Tidak ada seorang pun yang menyertai dia. Alkitab berkata, semburat kabeh. Semua murid-muridnya kabur. Dan pada saat Tuhan Yesus disalib, yang ada dekat, yang lain Alkitab berkata jauh ya. Jauh. Mereka melihat dari jauh. Tetapi di dalam Yohanes dikatakan, ini murid yang dikasih ini, Yohanes ini dekat bersama dengan di Ibu Tuhan. Ya, kita sudah pelajari itu, ya, sampai-sampai Tuhan melihat waktu menjelang berkata, sudah selesai. Ya, berikan pesan, Ibu, ini anakmu. Nyenger BDE, mele ODE. Hai anak, ini ibu. Jadi seruku, murid-murid itu pada belum mudeng. Apalagi pada saat kebangkitannya itu, di dalam Matius dijelaskan di situ, Mahkamah Agama menyebarkan berita hoax ya, yang zaman-zaman sekarang ini lagi ngetren, ya, lagi viral. Ya, sebenarnya zaman dulu itu dikatakan nggak ada dikubur, nggak waktu penjaga pada tidur itu dicuri, jadi bukan bangkit dia. Dan mahkamah berkata kalau ada masalah urusan saya, pokoknya tugasmu ceritakan bahwa dicuri, nanti kelanjutannya urusan dengan saya. Disogok. Nah, inilah yang membuat murid-murid ini ragu. Bangkit enggak ya? Benar enggak ya? Tuhan Yesus berulang-ulang loh 3 kali mengatakan anak manusia akan diserahkan, dan pada hari yang ketiga setelah dia mati, hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi enggak mudeng. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang wajar. Tetapi ingat, melalui kebangkitannya, murid-murid Tuhan nanti kita akan dengar ceritanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan ini, kalau kita anak-anak Tuhan ragu, ya, kita sendiri mungkin kita mengatakan, percaya aku kok, percaya, makanya aku hadirkan merayakan kebangkitan. Bukan itu yang dimaksud, saudara. Percaya benar-benar bahwa seperti yang Ibu Sumitro bilang tadi, dia itu mampu melakukan segala perkara karena dia sudah bangkit. Nah, kalau kita diajak ke tempat yang lembah kekelaman sekalipun, tidak usah takut. Sebab apa? Di situ akan ada berkat yang luar biasa. Justru Tuhan itu membawa kita di dalam satu kondisi yang sulit, yang oleh nalar kita, wah, impossible. Tetapi justru disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kalau sesuatu yang kita bisa garap dengan nalar, dengan logika seluruh, semua ake tunggale wong Jawa ngomong.
Ake tunggale nengono. Tetapi hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dipikir oleh nalar kita yang terbatas ini. Disitulah Tuhan bekerja. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah hidup benar, dibawa di dalam satu kondisi yang sulit, tertawa, Tuhan, You lead me to bless me with abundant blessing. Engkau memimpin aku untuk memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Itu anak-anak Tuhan harus mempunyai konsep yang demikian, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita ini harus meyakinkan kebangkitan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Rino wengi, it's already happened 2000 ago, Om. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Om. Nggak usah diiling-iling mana. Kan nggak usah mikirkan. Tidak, saudara. Ini 2000 tahun yang lalu peristiwa ini itu memberikan masa depan yang penuh dengan harapan kepada orang yang berharap kepada Dia. Nah, itu sebabnya mari kita. Kenapa di Galilea? Saya sudah ceritakan begitu hopelessnya murid-murid Tuhan. Ada yang balik, mulai nang Emmaus saya. Tuhan sertai dia, ngoceh dia, mungkin gedubel, kene melok telu setengah tahun, saiki mati, apa sing dikarep, wis balik. Tuhan datang, ngomong apa kamu? Loh, ini orang ini peristiwa yang begitu viral, yang begitu diketahui oleh orang. Kamu nggak tahu, kamu orang asing ya? Nggak tahu cerita itu. Apa itu? Itu loh Yesus yang kami harapkan untuk menjadi pemimpin kami, membebaskan kami. Mati sekarang. Katanya sih dia bangkit. Tapi kenapa kamu pulang ke Emmaus kalau dia bangkit? Nggak percaya, ragu. Nah, Petrus juga di Yohanes 21 di situ, sekalipun sudah bertemu dengan Tuhan, masih dia pikir ilusi ya, walaupun dia mungkin kita lagi mimpi, we are dreaming, met with our Lord. Ternyata Tuhan tahu hopeless di dalam kehidupan murid-muridnya. Itu sebabnya dia katakan back to Galilea. Saya akan memperbaharui komitmen kamu. Yang dahulu kita sudah sepakati, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Kamu melupakan itu, sekarang aku akan mempertegas kembali tugas yang mulia ini. Tuhan datang di sana lebih awal. Petrus bilang apa? Gak ada harapan. Mungkin tidak tercatat, tetapi ini penafsiran saya. Ayo, aku mau balik jadi tukang tangkap ikan. Aku yang melok. Kabeh melok, Tuhan menampakkan dirinya pada saat mereka mau menangkap ikan. Fisher itu pergi, ya, dia menjalan, tapi get nothing, nggak dapat apa-apa. Ya, suruhku, di situ Tuhan memperbarui komitmen mereka. Ya, Tuhan berkata, kamu meragukan aku, tetapi perlu kalian ketahui bahwa anak manusia, ya, kuasa telah diberikan kepadanya di bumi dan di surga. Nah, saudara-saudara kita dari umat yang lain itu juga punya ayat di dalam surat Ali Imran 45. Di situ dikatakan,
Isa anak Maryam terkemuka dunia dan akhirat. Ini dua kitab suci dari dua agama memiliki satu pandangan yang sama. Yesus anak Maria terkemuka dunia dan akhirat. Yesus telah diberikan kuasa di dunia dan akhirat. Masihkah saudara meragukan dia? Dia bangkit supaya imanmu tidak sia-sia. Dia bangkit untuk memberikan tempat bagi kita untuk hidup di dalam kekekalan. Memang saudaraku, saya sadari bahwa setelah ketemu dengan Tuhan di Galilea, sebagian itu menyembahnya, sebagian meragukan. Tapi Tuhan sudah berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Nah, itu sebabnya apa? Ya, kita harus percaya pada Dia, meyakini Dia. Ya, saudaraku. Satu fakta penting yang perlu kita ketahui tentang kebangkitan Tuhan ini, bahwa Tuhan Mesias, anak Allah yang hidup, telah bangkit dan menerima kuasa di bumi dan di sorga. Ini perlu kita pegang di dalam diri kita. Yang kedua, murid-murid setelah mengetahui hal itu harus memberitakan kepada orang lain supaya orang lain juga percaya. Misalnya, Pak Jokowi presiden kita membagikan sembako di sini dengan melimpah, tak terbatas, melimpah. Kalau terbatas mungkin kita nggak usah ngomong kok, aku nggak keduman. Tetapi sekalipun saudara, seluruh kota Jombang ini bayi-bayi teko oleh kabeh, tidakkah saudara mengatakan, ada loh pembagian sembako, ayo datang ambil. Begitu juga dengan anugerah Tuhan ini berlimpah, saudara. Saudara dapat secara berlimpah. Saudara pikir habis? Tidak. Ada untuk orang lain. Secara berlimpah, iya. Siapapun yang datang dengan penuh percaya kepada Tuhan akan memperoleh anugerah keselamatan itu, anugerah iman itu secara berlimpah di dalam hidupnya. Nah, setelah itu suruhku, ya, murid Tuhan wajib mengajarkan, nggak hanya sekedar ayo nang gereja terima Tuhan Yesus, tetapi mengajarkan, ajarkan ajaran apa yang diajarkan oleh Tuhan. Jangan ajaran-ajaran lain. Saiki ake tambahan-tambahan ajaran suruhku ya, yang berkaitan dengan ajaran-ajaran manusia. Ajaran Tuhan ajarkan kepada mereka. Nah, hal-hal semacam ini, 3 prinsip ini akan sulit kita lakukan, saudaraku. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, Yakobus mempunyai konsep, tip, cara bagaimana untuk menjadi guru yang baik. Di dalam pasal 3 Yakobus di situ dari awal dikatakan dia mengkritik guru-guru. Guru nggak boleh sembarangan loh. Makanya harus jaga lidah, jangan sembarangan ngomong sebagai guru. Guru itu ngomong harus dengan praktek hidup. Itu yang diajarkan. Dan yang terutama, intinya ada pada Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Apa itu? Nah, mari kita
Ini adalah tip yang sangat bukan berarti Alkitab yang lain tidak penting. Ini adalah satu tip yang sangat simple, mudah dicerna, dan efektif dalam kita melakukan tugas sebagai seorang guru, memuridkan orang lain. Ya, kan di situ sudah dikatakan, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita ini menjadikan murid, saudaraku, disertai dengan mengajar. Ayo melo Tuhan, terus besok lusa dilihat uripmu kok koyo ngono sih, ajaranmu apik lho, tapi uripmu koyo ngono, wis balik mana aku. Iya. Tapi coba melalui praktek hidup yang baik, ya, orang akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita dan imannya makin mantap. Nah, mari kita pelajari ini, Saudara. Ini bukan rasul, Saudara. Ini Yakobus, penulis surat Yakobus ini adalah murid saudara dari Tuhan Yesus, saudara kandungnya dari Ibu Maria. Nah, dialah yang menulis. Memang ada dua Yakobus di situ, ada Yakobus saudara Yohanes, tapi ini Yakobus yang saudara Tuhan Yesus yang menulis surat Yakobus. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu memiliki kerinduan untuk hidup bijak dan berbuah dengan perilaku yang lemah lembut. Ya, nanti saudara baca ya di rumahnya. Makanya saya buatkan lembaran supaya dipelajari di rumah. Ini disuruh kita, saudaraku, untuk bijak. Menjadi orang yang bijak itu kadang-kadang, saudaraku, merugikan diri sendiri. Kadang-kadang kita korbankan diri sendiri. Ya, itu namanya orang bijak. Lihat aja Tuhan Yesus, dia korbankan segala-galanya demi untuk keselamatan kita, dan ini disikapi oleh Bapa Allah sebagai tindakan yang sangat bijak. Nah, murid saudara dari Tuhan Yesus ini mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama, memiliki hidup yang bijak, berbudi pekerti yang baik, yang dibuktikan dengan tindakan yang lemah lembut. Tindakan lemah lembut itu bukan berarti orang Batak itu seperti Makassar itu, wah ini gak lemah lembut, bukan. Ya, oh sing lemah lembut itu wong Jawa, pemane Jawa Tengah, Jogja, Solo itu tidak sikile nyuwun sewu, sikil panjenengan tengah ndap, sikil kulo ngisor. Bukan itu yang dimaksud. Lemah lembut itu mungkin dengan nada yang keras, tetapi dengan hati yang tulus untuk kebaikan orang yang kita tegur. Tuhan Yesus sendiri pernah kok, iblis mundur kamu, demi keselamatan si Petrus nih. Sampai gitu pun Petrus masih nggak mudeng menyangkali dia. Ya, kemudian selanjutnya menjauhkan diri dari iri hati, ya, egois, sombong, serta dusta yang melawan kebenaran. Ini sifat-sifat, saudaraku, ya, kalau kita sudah mulai iri hati. Ada orang berprestasi,
Terus saudara, ini seharusnya menginspirasi kita. Apa ya? Saya jujur saudaraku, waktu masih kecil dulu seringkali melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa. Sehingga kalau ada orang seperti siapa itu yang nggak punya kaki dengan tangan picik. Saya tetap hormat, hebat. Tetapi saya mengatakan Allah bisa karena biasa, bukan Allah dia. Allah bisa karena biasa. Coba saudara praktekkan sesuatu yang sulit, pasti saudara bisa. Saudara ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan yang luar biasa. Kita diciptakan, coba disuruh itu Adam buat nama-nama. Ayo, kein jeneng iki hewan-hewan ini kein jeneng kabeh. Iso ilang terus loh. Coba saudara ambil 5 batu yang berbeda-beda kan. Terus saya katakan beri nama. Jangan saudara tulis beri nama yang batu begini. Terus saya kocok. Ini tadi kamu beri nama apa? Lali sampai. Iya. 5 batu ambil terus kasih nama. Ini apa? Oh ini om. Ini om. Ini. Terus saya kocok-kocok. Ini tadi kamu beri nama apa? Oh ya. Saudara sendiri yang kasih nama. Karena apa? Kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi awalnya kita ini sebenarnya bisa. Saudara tahu waktu orang-orang akan membuat menara Babel, ya Tuhan berkata, ayo kita turun yuk, mengacaukan mereka. Sebab tidak ada satupun yang tidak bisa mereka lakukan. Ayo praktek terus, pasti so. Kita ini punya kemampuan. Yang saya katakan tadi 5 ini. Saya saudaraku ya, kalau pergi ke belanja, terus orang-orang menghitung tat. Saya bilang, sak menit. Dia lihat saya. Iya harus pakai ini. Ojo kalkulator. Masuk 3 deret aja kamu pakai kalkulator. Dorong maneh sing sak menit. Saya belajar saudaraku untuk menggunakan ini. Lihat ini, sekian. Loh, dia lihat saya. Iya, kamu jarang menggunakan. Makanya kita harus praktekkan saudaraku. Hidup benar itu praktek terus. Malah menjadi kebiasaan. Ya. Menjauhkan diri dari iri hati. Kalau kita sudah praktek melihat orang berprestasi, wah, aku juga bisa. Ya, bukan untuk iri hati. Supaya apa? Mengimbangi. Jujur saja, saya ngomong sama Pak saya kalau ngomong serupu sesuatu, ada orang, oh iya, terus nggak nyambung. Aduh, dalam hati, dengan kata-kata apa ya yang saya gunakan supaya bisa nangkap. Saya berikan contoh sedikit. 2 cucu saya itu sama-sama umurnya menjelang 4 tahun. Anaknya Siska namanya Gabriel, anaknya Rike namanya Joel. Kedua anak ini bertemu dan diajar oleh mamanya Gabriel, yaitu Siska. Ini number, ini letter. Oh iya, ini letter. Apa ini gap? O. Terus si Joy bilang, mikir dia nggak setuju, mukanya masem. Lama-lama dia ngoceh. Mamaku bilang itu bukan O, itu zero. Dua-duanya sama kan? Dua-duanya benar kan? Kalau dilihat dari number, ini betul zero. Kalau ini dilihat dari letter O. Nah, ada orang yang saya berikan ilustrasi gini. Oh iya om, lucu ya anak-anak. Nggak nangkap tujuan saya.
Maksud saya, saudaraku, kalau kita mau melihat sesuatu, ayo lihat secara komprehensif. Jadi kita bisa melihat secara utuh. Bisa kita melihat, oh ya, ini oh nih. Bukan, itu zero, nol. Bukan, ini oh. Bukan, ini nol. Berdebat kan? Tapi kalau kita lihat dari sudut yang komprehensif, gitu. Simpel kan? Makanya suruh kita gunakan belajar supaya apa? Kita ini menjadi orang yang bijak, menjadi berguna di luar sana. Lanjutnya, mencari hikmat dari atas, ya, untuk bisa kita menjadi orang yang tidak iri hati, tidak sombong, tidak ego, dan berperilaku lemah lembut, harus memiliki hikmat dari tempat yang maha tinggi. Memang ada dua hikmat, saudara. Hikmat manusia tidak tahu, menjadi kebodohan pada saat kita cerita tentang salib. Makanya kalau orang ngotot-ngotot, ada orang mengatakan, oh itu apa, salib itu apa itu? Nggak usah diladeni, nggak nyandak dia. Saudara mau ngomong apa, kita doakan saja supaya Tuhan mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka. Ya, saudaraku. Yang lanjutnya, berusaha memiliki buah kebenaran yang memberikan kedamaian. Kita ini harus menjadi pendamai. Ya, Tuhan juga sudah mengajarkan murid-muridnya untuk berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang pendamai. Dengan demikian, saudaraku, metode-metode ini, cara-cara ini yang kalau kita miliki, tanpa kata-kata, kita ini dapat menjadi terang, dapat menjadi saksi bagi orang lain. Tanpa kata-kata, orang melihat, apa ya perbuatannya. Itu sebabnya Tuhan berkata, ajarkan mereka melakukan. Kalau kita mau ajarkan melakukan, kita dahulu harus mempraktekannya. Nggak bisa bilang, kamu angkat kaki begini. Bagaimana angkat kakinya? Ya angkat kaki. Orang yang kita ajari loh, ya gimana sih angkat kaki? Kalau kita tidak katakannya angkat kaki itu begini loh. Ya, mudah-mudahan saudara dapat mengerti. Nah, sebagai penutup, saudaraku, dari hal-hal yang mereka telah pertemukan dengan Tuhan di Galilea, telah diperbarui komitmen mereka. Apa yang terjadi? Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang lebih bertobat. Yohanes, saudaraku, murid dari Tuhan Yesus, rela diasingkan dan dia mendapat visi di Pulau Patmos dan menulis sesuatu yang luar biasa dari kitab Wahyu. Penginjil Filipus, ini bukan Filipus Rasul, di sana itu banyak ya. Pak Sumitro aja, ada yang Pak Sumitro ini, ada yang Sumitro Jenderal, ada Pak Sumitro supir demo, ada Sumitro yang konglomerat. Banyak di Indonesia yang namanya gitu. Begitu juga di sana. Filipus ini adalah Filipus yang penginjil. Saudaraku, mendengar itu semuanya, setelah ketemu dengan Tuhan, komitmen diperbarui. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang berhasil guna, menggegerkan Samaria. Samaria mengalami pertobatan, bahkan sida-sida dari Ethiopia juga ditobatkan. Bendahara, menteri keuangan, ya. Kita melihat lagi tradisi mengatakan, tradisi itu adalah satu cerita dari orang Israel yang bisa
dipegang kebenarannya. Kenapa tidak masukkan di dalam Alkitab? Ya, karena itu cerita, tetapi bukan datang dari orang yang diilhami Roh, jadi tidak dimasukkan. Nah, itu mengatakan bahwa Thomas yang ragu-ragu sekarang karena percaya kepada kebangkitan Tuhan, dia pergi ke India. India sebagian besar bisa beragama Kristen itu karena karya dari Thomas. Begitu juga suruhku Rasul Yakobus. Nah, mati. Ini bukan Rasul Yakobus yang menulis surat Yakobus, tetapi adiknya ini, adiknya Yohanes ya. Adik Yohanes itu mati syahid, suruhku, oleh karena pemberitaan firman Tuhan ini. Paulus rela mencucurkan darah sampai akhir hidupnya hanya untuk memberitakan Kristus yang telah bangkit. Sekarang pertanyaan, how about us? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ini tugas, memang berat tugasnya, makanya ada syarat-syarat yang diajarkan di sini. To be or not to be, kita harus lakukan. Kalau tidak, binasa. Kalau iya, mendapat. Itulah tanda bahwa kita itu adalah orang yang diselamatkan. Tanda bahwa kita itu murid. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita ini bukan murid. Dan kalau murid, pasti adalah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, mari ya, dalam waktu yang sudah sangat sempit ini, kita gunakan selama hamba masih bernapas. Hamba tetap akan menjadi murid-murid yang akan memuridkan orang lain. Itu harus menjadi statement kita. Hidup ini adalah kesempatan, kata nyanyian. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan disia-siakan waktu yang Tuhan telah berikan. Sebab kalau kita sia-siakan, darah orang-orang yang di sekitar kita itu ditanggungkan kepada kita. Bukan saya mengatakan, saudara baca di rumah Yesaya pasal 3 dan Yesaya pasal 33. Itu 30. Itu ayat pasal itu mulai dari Yesaya awal-awal sampai akhir itu diulangi lagi karena begitu pentingnya hal itu, saudara. Sebabnya mari kita pada kesempatan ini berikrar, Tuhan, saya mau untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih.
Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami benar-benar merasakan kebaikan-Mu Tuhan, dengan mengingat kasih-Mu yang begitu dalam, memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi korban bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah kami mengucap syukur dengan melakukan apa-apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kami sebagai murid yang Tuhan telah ajarkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Biarlah kami dapat praktekkan itu di dalam kehidupan kami, ajaran-ajaran-Mu Tuhan, sehingga dunia dapat melihat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba yakin Tuhan telah menjamah setiap hati kami, sehingga berita yang sekalipun hamba sampaikan dengan segala kekurangan hamba, Roh Kudus sebagai Guru Agung akan menjelaskan lebih jauh dan memantraikan firman Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka semuanya dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah yang telah bersimpati terhadap kami untuk mewujudkan keadilan sosial, sehingga dalam ibadah ini kami dijaga oleh tim keamanan. Terima kasih buat kebaikan mereka Tuhan. Berkati mereka semuanya, berkati pemerintah kami. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, untuk terjadi masyarakat adil yang makmur dan berkeadilan. Tuhan pakai Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Haji Ma'ruf Amin. Begitu juga dari lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu legislatif, yudikatif. Tuhan pakai mereka juga Tuhan, supaya semua ketiga lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bekerja bersama-sama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-Hamba-Mu yang melakukan pelayanan mulai dari pagi sampai sore. Tuhan urapi mereka supaya pelayanan mereka membawa berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan urapi semua kami anak-anak Tuhan, supaya hikmat dari kematian, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan, dan turunnya Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara yang telah ambil bagian di dalam pelayanan, baik itu pemain musik, PL Singer, gugus tugas Tuhan, Aser, multimedia, bahkan tim keamanan yang dikirim oleh pemerintah untuk mengamankan kami. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya
berkat-berkat jasmani, berkat rohani turun dari Allah Bapa. Anugerah Tuhan Yesus dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pulang. Selamat Paskah. Berkat Paskah melimpah di dalam kehidupan saudara.